Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stella Jana dari Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya sendiri, yaitu analisis standar kelihatan bisnis usaha CV Rotinurs di Karawang dengan dosen pembimbing saya, yaitu Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Di sini ada identitas perusahaan, di mana nama perusahaan yaitu Rotinurs, jenis usaha dagang, logo tertera di slide berikut. Kegiatan usaha membuat produk roti, alamat Surabaya, Jambe, Karawang. Tertera pun nomor telepon di sini. Baik, struktur organisasi. Komisaris atau pemilik yaitu saya sendiri, Siti Jana, Direktur Ahmad Nuparyanto, Manajer Produksi Sulastri, Manajer Marketing Muhammad Ali, dan Manajer Keuangan Mailani, juga Manajer HRD Dinir Syariah. Aspek legalitas di mana nama perusahaan Rotinurs, bentuk perusahaan usaha dagang, izin usaha, adapun izin lokasi, izin perusahaan, dan NPWP. Tertera pun nomor NPWP di sini sebagai berikut: 46.666.210.0/990.123. Lalu cakupan produksi, di sini perencanaan dalam bidang produksi dan operasi dilakukan dengan perencanaan proses produksi. Di antaranya adalah persiapan bahan baku produksi, perencanaan proses produksi sampai menjadi bahan jadi. Perencanaan juga dilakukan untuk membagi tenaga kerja setelah pembagian shift dan nomor jam kerja masing-masing kerja. Perencanaan juga dilakukan terhadap produk. Untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, pengorganisasian produksi dan operasi dilakukan dengan persiapan bahan baku sesuai dengan resep dan takaran yang telah dibuat. Lalu saat masuk ke dalam tahapan proses produksi, pengorganisasian produksi juga dilakukan dengan melakukan penyediaan bahan baku, yaitu pembelanjaan bahan baku yang dilakukan oleh direktur perusahaan saat stok bahan baku habis. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran, di mana pasar sasaran yaitu ditunjukkan kepada masyarakat, yaitu ibu rumah tangga, mahasiswa daerah sekitar Karawang, lalu ada para pekerja yang pulang pergi bekerja. Baik. Sini pesaing, adapun pesaing yaitu pesaing Rotinurs daerah Karawang tentunya. Nah, dalam bisnis ini adanya pesaing bukan lagi masalah ya, justru menjadi inovasi untuk Rotinurs, menjadi Rotinurs yang dicintai, terus tambah suka oleh masyarakat. Dan Rotinurs akan melakukan inovasi-inovasi dari adanya pesaing tersebut. Baik. Segmentasi pasar, segi geografi, target konsumen yang dilihat dan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya Jawa Timur. Dari segi demografi, produk Rotinurs ini dibeli oleh semua jenis usia, semua agama, semua profesi, semua ras, pasangan rumah tangga, kelas menengah ke atas. Baik, dari segi psikologis, Rotinurs membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dari semua kalangan. Dari segi perilaku, Rotinurs akan terus melakukan inovasi-inovasi produk menyesuaikan dengan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Tentu sih, kan konsumen itu paling paling suka berubah-ubah, itu konsepnya. Kita harus mengangkat konsep dari konsumen juga. Kita harus menerima kritik dan saran dari konsumen dengan cara membuat kotak saran, pasti itu ada nanti. Lalu dari aspek teknis dan produksi, lokasi, kebutuhan pasar, nilai lokasi yang ideal 5, untuk Jambe 3, wadah 1, Rengas Dengklok 1. Lalu ada bahan baku, nilai lokasi yang ideal 15, untuk Jambe 5. Lalu ada truk Jambe 5, wadah 3, Rengas Dengklok 7. Transportasi 5, truk Jambe 3, wadah 1, Rengas Dengklok 1. Tenaga kerja di sini 15, truk Jambe 7, wadah 3, Rengas Dengklok 5. Lainnya nilai lokasi yang dia 19, terus Jambe 8.
Terus yang 8, ada setuju yang langsung blok 6. Dengan jumlah yaitu nilai lapas yang ideal 54, September 26, wadah 19, tanggal tembok 20. Oke, baik. Berdasarkan metode Aspayo, lapas yang terpilih yaitu daerah terpilih sebesar 26. Lalu ada aspek teknis dan produksi, yaitu di mana ada tata letak atau layout, di mana ada ruang produksi, gudang, ruang karyawan, kasir, dan tempat penjualan. Di mana ruang produksi sendiri, Rotinus menempatkan ruang produksi di bagian belakang berfungsi agar proses produksi tidak mengganggu proses transaksi jual beli. Lalu ada gudang. Penempatan gudang berada di sebelah ruang produksi bermanfaat untuk memudahkan karyawan memindahkan barang yang telah diproduksi ke gudang. Dan gudang berada tepat di belakang tempat penjualan agar mudah memasukkan barang yang telah kosong dengan barang yang baru di dalam gudang. Lalu tempat penjualan berada di depan dekat dengan jalan berfungsi untuk menarik perhatian konsumen. Melakukan transaksi, pembayaran, dan bisa langsung mengangkut barang yang sudah dibeli. Lalu ada ruang karyawan, di mana perusahaan Rotinus juga menyediakan ruang karyawan agar karyawan merasa nyaman. Di sini bisa menjadi tempat peristirahatan, bisa juga dipakai tempat beribadah, dan juga menyimpan barang-barang karyawan. Next. Aspek teknis dan produksi. Penyediaan bahan baku untuk mendapatkan berbagai macam jenis bahan baku yang berkualitas. Rotinus bekerja sama dengan berbagai pedagang agar terciptanya bahan baku yang berkualitas. Lalu sini ada aspek finansial, di mana investasi 150 juta, modal kerja 50 juta, umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan investasi diambil modal kerja dibagi umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan sama dengan 150 juta, diambil modal kerja 50 juta, dibagi 5 tahun, yaitu hasilnya 28 juta. Tahun ke-1 2020 dengan I 30.000, penyusutan 28.000, pas bersih proses 58.000, diskon factor 20%, 0,8. 3 bersih 48.314. Lalu di tahun 2021 I 40.000, penyusutan 28.000, pas bersih proses 68.000, diskon factor 20%, bersih 47.190. Lalu di tahun 2022 ada I 50.000, penyusutan 28.000, kos bersih yaitu 78.000, diskon factor 20%, 0,579, PB kos bersih 45,162. 2023 dengan I 55.000, penyusutan 28.000, kos bersih 83.000, diskon factor 20% yaitu 0,482. Lalu PB kos bersih yaitu 40.006. Dengan tahun kelima 2024 IT 65.000, penyusutan 28.000. Lalu ada kas bersih proses 93.000, diskon factor 20%, 0,402 dan kas bersih 37.386. Di mana IT dengan jumlah 240.000, kas bersih 380.000 dengan kas bersih 218.060. Lalu ada payback period, di mana apabila kas bersih setiap tahun berbeda, misal investasi yaitu 190 juta. Lalu ada kas bersih tahun 1 yaitu 30 juta dibagi 160 juta. Baik. Kas bersih tahun 2, 40 juta dibagi 120 juta. Kas bersih tahun 3, 50 juta dibagi 70 juta, dan kas bersih tahun 4 yaitu 55 juta dibagi 15 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun keempat, yaitu payback period sama dengan 15 juta dibagi 65 juta dikali 12 bulan, dengan hasil 2,7 bulan atau dibulatkan menjadi 3 bulan. Maka payback period adalah 4 tahun 3 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik.
Lalu ada average rate of return (ARR), yaitu di mana rata-rata yield average earning after tax dibagi rata-rata investasi average investment. Total yield dibagi umur ekonomis yaitu 5 tahun, investasi dibagi 2. Lalu total yield di sini ada 30 juta ditambah 40 juta ditambah 50 juta ditambah 55 juta ditambah 65 juta. Dengan hasil 240 juta. Rata-rata yield yaitu 240 juta dibagi 5 sama dengan 48 juta. Rata-rata investasi yaitu 190 juta dibagi 2, yaitu sama dengan 95 juta. Lalu ada ARR, di mana 48 juta dibagi 95 juta sama dengan 50,5%, dibuatkan menjadi 51%. Lalu ada net present value, jika kas bersih tiap tahun berbeda, yaitu tahun 2020, 30.000, minus 28.000, kas bersih 58.000, diskon faktor 20%, 0,833. Ini bebas kas bersih yaitu 48.314. Dan tahun kedua 2021, bebas bersih yaitu 47.152. Tahun ketiga 2022 yaitu bebas bersih 45.162.000. Lalu di tahun keempat 2023 yaitu 40.006.000, lalu di tahun kelima 2024 dengan 37.386.000. Jadi jumlah IT yaitu 240.000, kas bersih proses 380.000, PWS bersih sama dengan 218.060.000. Lalu sini total PWS bersih 218.060.000. Total PP investasi 190 juta, net present value sama dengan 28.060.000. Net present value lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Lalu ada internal rates of return, rata-rata kas bersih sama dengan 30 juta tambah 40 juta tambah 50 juta tambah 55 juta tambah 65 juta dibagi 5, yaitu 240 juta. Perkiraan payback period 190 juta dibagi 240 juta, yaitu 0,791. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2.658 adalah 30%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga net present value-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Perhitungan net present value dengan diskon factor 28%. Yaitu total bebas bersih 111.110. Nilai net present value negatifnya 111.110 diambil 190.000 sama dengan 78.890. Yes. Perhitungan net present value dengan diskon factor 30% yaitu total bebas bersih yaitu 108.645. Nilai net present value sudah negatif. Jadi 108.645 diambil 190.000 sama dengan minus 81.395. Kemudian jika tabel tersebut kebingungan sebagai berikut. Total bebas bersih yaitu 111.110, total investasi yaitu 190.000 dengan bunga 28% dan bunga 29% yaitu total kas bersih yaitu 108.645, total investasi 190, lalu ada net present value dengan bunga 28%, 1.850.200 dan bunga 29% dengan minus 2.074.200. ARR sama dengan 28 ditambah 0,135% sama dengan 28,003%, dibuatkan menjadi 28%. Baik, profitability index. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI itu kas bersih dibagi semua investasi kali 100, yang dimana 240 juta dibagi 190.000 dikali 100% sama dengan 1,26 kali dibuatkan menjadi 1,2 kali. Ini lebih besar dari 1, maka diterima baik. Lalu kesimpulan aspek keuangan, perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang bersih tiap tahun dapat dilihat dalam berikut, di mana payback period 4 tahun 3 bulan, hasilnya kurang 5 tahun keterangan baik. Average rate of return 51%, hasil pengukuran 50% baik.
Net present value 28 juta, 60.000, hasil pengukuran 28 juta, baik. Internal rate of return 28% dan 20% dari kebutuhan indeks 1,2 kali dan 1,8 kali dengan baik. Kesimpulan, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Revenus sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah terkondisikan dan juga dilihat dari segi geografisnya, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Lalu di sini ada testimoni dari beberapa rekan saya, yaitu 1. Jika dilihat dari aspek finansialnya, bisnis ini sudah layak untuk dikembangkan. Lalu 2, sepertinya Rotinurs ini akan menjadi salah satu brand favorit dari kalangan konsumen. Baik, nomor 3, Rotinurs berada di lokasi yang tepat untuk menarik minat konsumen. Lalu yang keempat, sesuatu yang ditunggu-tunggu akan hadir di kalangan pecinta roti. Lalu yang terakhir, harga yang sangat menarik, apalagi ketika saya melihat cara mempromosikannya. Tentu di sini nanti akan ada diskon. Baik, sekian dari saya. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.